Untuk kapan lagi kita bertemu? Kalau luka hati makin menjadi, kalau luka hati makin menjadi. Nah, kira-kira Amin. KLJB Podcast Be Creative or Lose. Hari ini kita kedatangan seorang tokoh, the legend, Bapak Haji Koswara dari Siliwangi Shooting and Hunting Club Perbakin, Jawa Barat. Sekaligus beliau juga adalah seniman di bidang musik dangdut dan musik Sunda yang mempunyai label Maeswara rekor. Apa kabar Pak Haji? Alhamdulillah baik. Aduh, terima kasih nih sudah hadir di podcastnya KLJB. Sama-sama. Komunitas Lengser Ambu Jawa Barat. Dan tema kita Pak Haji adalah membahas tentang seni menembak dor-dor dengan syair lagu. Iya. Dan menarik sekali karena Pak Haji ini dalam hal tembak menembak ini luar biasa, sudah menjadi profesornya Pak Haji. Dari biodatanya Pak Haji ini adalah ketua Pangcap Bandung Barat Pak Haji ya. Dan dari Siliwangi Shooting and dirawat. Bukan. Jadi ketua Siliwangi Shooting Club Perbakin Jawa Barat. Ah, itu maksudnya. Jadi ketua Siliwangi Shooting Club Perbakin Jawa Barat. Mungkin bisa diceritakan Pak Haji sedikit tentang Siliwangi Shooting dan Hunting Club Perbakin Jawa Barat ini. Baik Ki, jadi Siliwangi Shooting Club itu merupakan satu klub olahraga menembak yang mana merekrut para pemula yang gemar berolahraga menembak. Jadi ada prasyarat sebelum kita masuk anggota Perbakin sebagai anggota Indus. Iya. Diwajibkan warga masyarakat yang senang berolahraga menembak itu masuk klub dulu. Oh, jadi harus masuk klub Dulu. baru keluarlah KTA. KTA Club. KTA Club. Dan KTA Club adalah salah satu syarat untuk mengikuti yang namanya pelasar anggota Perbakin. Oh, pelasar itu pelatihan dasar. Pelatihan dasar Perbakin. Iya. Jadi klub itu prasyarat bagaimana masyarakat pecinta olahraga menembak itu lolos untuk mengikuti pelasar di Perbakin sebagai organisasi induk. Oh, kan kalau sasaran teh harus bagus ya posisinya. Betul. Nah, sekarang posisi mikrofonnya Pak Haji kirang ke bawah, sasarannya kirang bagus. Di kamera. Nah, segini pas nih. Ya kan? Oh, kurang bawah lagi Pak Haji cenah. Iya, itu ditarik meja begini. Nah, digini aja Pak Haji. Oh, nah, segini doang. Oke, mantul. Oke. Pak Haji lanjut. Ini sebagai organisasi ini tentu punya visi dan misi. Betul. Apakah gerangan yang menjadi visi? Pertama barangkali organisasi Siliwangi Shooting Club ini tujuannya untuk mengembangkan bakat-bakat warga masyarakat, saudara kita yang punya kemampuan dan keinginan untuk mengembangkan warga menembak. Kedua barangkali setelah mereka gemar bisa akan menjadi sebuah industri karena mereka juga nanti akan masuk ke langkah berikutnya menjadi calon-calon atlet penembak. Oh, jadi tujuan akhirnya itu adalah menjadi atlet. Yang memang sebetulnya tadi bahasanya dari hobi menjadi sebuah prestasi menjadi industri. Oh, luar biasa, mulia sekali Pak Haji ini. Saat ini sudah banyak yang bergabung di. Alhamdulillah sampai hari ini sudah hampir 380 anggota, baik dari kalangan sipil, angkatan darat, angkatan udara, kepolisian bergabung dengan Siliwangi Shooting. Wow, luar biasa. Abdi yang keprokola saking bunga luar biasa ya. Pak Haji, ini olahraga mahal kan itu kayak bedilna, senapana, pistolnya kan itu. Betul.
Gini, jadi di Siliwangi Shooting Club itu terdiri dari beberapa kelas. Iya. Ada yang namanya kelas senjata angin, atau dulu disebut uklik. Oh iya, mohon, di itu. Tapi sekarang sudah modern, jadi menggunakan gas sekarang. Oh, gas. Iya, jadi ada yang uklik dan ada yang menggunakan gas. Dan ada kelas api. Oh, senjata api. Ya, jadi kita juga terbuka bagi mereka yang barangkali senang berolahraga menembak tapi dengan menggunakan senjata olahraga yang manual, uklik tadi, dan juga yang bergabung dengan senjata kelas api. Seperti itu. Berarti si calon anggota itu tentunya harus memiliki senjata dulu, atau gimana proses? Untuk kelas uklik atau senjata angin itu memang persyaratan awal adalah memiliki senjata dulu. Baru dia masuk anggota, menjadi anggota klub, berlatih. Setelah itu baru resmi dia sebagai anggota. Ditentukan standarisasi dari senapan yang di bawahnya itu? Untuk standarisasi kita beri kebebasan. Yang penting mereka memiliki senjata dan memang mohon maaf ketika kita memiliki senjata itu harus betul-betul safety. Yang kedua, senjata apapun itu harus tetap mendapatkan izin. Jadi artinya senjata jangan dianggap main-main. Karena memang 3 bahasa safety and safety ketika kita memegang senjata. Nah, jadi mungkin himbauan juga nih kepada rekan-rekan yang tertarik dengan anggota olahraga menembak, bahwa senjata apapun harus dengan izin atau keterangan dari klub. Yang disebut senapan angin itu yang milimeter pelurunya 5,5 ya? 5,5 sudah tidak masuk kelas dan itu dilarang. Jadi 4,5 yang biasa digunakan untuk olahraga itu 4,5. Karena 5,5 itu sudah di luar ketentuan dan tidak boleh dipergunakan untuk olahraga. Kita flashback dulu Pak Haji ini ada. Nah, ini lagi di mana? Guning dengan si Kang Bule. Pak Iwan Bule. Kebetulan ini beliau pada waktu itu mau melantik Ketua Perbakin Jawa Barat yang baru, Bapak Irjen Pol Rudi. Oh iya. Sekarang menjadi Kadif Hukum di Mabes Polri. Ini waktu penjemputan di Lanut Sulaiman. Jadi kami menjemput beliau, mengawal beliau dari Lanut Sulaiman ke Jalan Merdeka sini. Oh iya, ke Bandung ya? Bandung. Margahayu. Iya. Aduh, dia mah artis. Kasep. Kini lagi di mana? Pak Haji. Ini kebetulan untuk persiapan pembuatan cover. Pada waktu lagu dangdut yang judulnya Izinkanlah. Ada beberapa lagu. Ada beberapa lagu. Morgana. Ada Izinkanlah, untuk apa lagi? Yang Tak Tega. Kalau buat lagu Sunda. Ya, dengan Pak Haji Kang Haji Rudi. Itu kebetulan ciptaan Kang Haji sendiri dan dinyanyikan oleh berdua. Ya. Ini ide itu Pak Haji, ini adalah seragam Perbakin Jawa Barat. Resmi pada waktu itu. Nuansanya biru. Iya. Oke. Itu coba ke tadi gambarnya. Ini ada, nah itu yang menjadi logonya itu senapan apa namanya Pak Haji? Ini kan ada pistol, ada laras panjang. Ya. Gitu kan. Di situ ada bingkai burung garuda. Jadi kalau Bhinneka Tunggal Ika seperti yang tadi dikatakan. Oh iya. Waktu di offer ya. Perbakin artinya bagian daripada Bhinneka Tunggal Ika. Maka lambangnya ada burung garuda. Wow, ini luar biasa. Oke, next berikutnya ini adalah, nah ini Pak Haji ini lagi di mana nih? Ini kebetulan lagi kegiatan menembak di lapang SPN Polda Jabar di Cisarua, Bandung Barat. Memang suka dipakai untuk tempat berlatih. Untuk berlatih. Jadi selain untuk militer, polisi itu sendiri dan memang dari anggota Perbakin diperbolehkan menggunakan di sana. Oke, next. Wah, betul ini. Overorder ini lagi berburu berarti. Persiapan berburu. Wah, karena beda setelannya ini. Dari berburu ini. Untuk berburu beda lagi dong jenis. Beda. Jadi kalau berburu itu kita menggunakan senjata laras panjang, jenisnya Moser, lumayan yang Kang Haji punya itu kalau menembak mata kena mata. Artinya jarak 300 meter sasaran masih tepat. Masih tepat. Pengaruh angin nggak pengaruh? Memang angin kadang-kadang pengaruh, tapi tergantung senjata yang kita miliki.
Yang menjadi sasarannya nih binatang apa biasanya, Pak Haji? Biasanya kan ada BB ya, Iya. babi hutan. Ya. Ketika kita datang ke suatu wilayah, mereka sangat senang karena memang mengganggu ya. Oh iya, hama gitu kan. Jadi kita dengan menggunakan prosedur yang resmi, minta rekomendasi dari Polda, minta rekomendasi dari Polres, dan langsung komunikasi kepada lurah setempat bahwa kita akan ikut membantu dalam rangka membasmi hama-hama di wilayah. Maka keluarlah izin tersebut. Makanlah izin tersebut. Oke. Punten Kang Haji, bentena nembak BB tadi dengan nembak cewek apa ya? Kalau nembak saya itu cewek itu harus dengan hati. Oh. Tanpa hati tidak akan kena. Oh iya, harus total pengalaman Kang Haji Rufino. Ya jelas tanpa ada pengalaman mau tes serius. Harus bisa. Oke, kita kembali. Ini lagi di mana nih Kang Haji? Ini kebetulan kita lagi kegiatan show acara dangdut di Pangandaran. Mengisi juga. Off air. Ya, biasa. Nah ini dia. Untuk apa lagi? Ini ciptaannya Haji Mansur. Betul. Seperti gimana sih ini? Coba Pak Haji Punten sakit itu. Untuk apa lagi kita bertemu, kalau luka hati makin menjadi, kalau luka hati makin menjadi. Untuk Luar biasa. Ini tahun berapa Kang Haji ini? Ini lagu-lagu lawas. Lagu lawas. Ketika tadi berbicara masalah tahun 91-94, rekaman di Bandung belum semarak seperti ini. Kita edit video klip pun masih ke Jakarta. Kebetulan teman-teman kalau itu di TVRI Jawa Barat, kita diantar sama senior kami di BR ke sana ke Jakarta, gitu kan. Jadi sekarang harus bersyukur bahwa di rumahan pun kita bisa mengedit sebuah video. Iya, dulu mah kan sebarang track ya. Emot kapukul. Waktu digambil hanya 5 track. 5 track. Jadi kalau kereta api lewat itu berhenti dulu. Audio bocor. Gitu. Karena tidak bisa dirubah. Kalau sekarang kan budak cerik bisa jadi lagu. Betul. Seperti itu. Harus bisa Kang Haji. Ini lagi di rumah ya? Betul, ini kebetulan base camp. Nah, di belakang rumah ini ada lapang tembak. Dan sekarang alhamdulillah sudah 80% kita juga akan membuat studio sendiri untuk rekaman ya. Wow, luar biasa Kang Haji. Ini juga di rumah ya. Ini adalah untuk kado perkawinan. Lagi pembuatan video klipnya ya. Ini ya ternyata habis. Proses pembuatan album-album tadi yang dimulai sejak 91, 29 tahun lalu, dan konsistensi Kang Haji luar biasa tetap membuat lagu-lagu tersebut. Insya Allah ya. Dan mungkin saat ini dengan posisi sebagai ketua dari organisasi kita ingat kepada filosofi Jawa Barat. Kang Haji dulu selalu banyak bicara dengan Kang Tato Perjamanggala, dengan Kang Cecep Babinata, dengan Bu Oce Dunggunan. Haji Jawa Barat mah hade ku omong goreng ku omong. Jadi ketika ada persoalan di dalam maupun di luar, bahasanya itu hade ku omong goreng ku omong sekurang ngariung, rengsekeun, badamikeun barempakeun. Insya Allah tidak ada sesuatu yang tidak bisa diselesaikan ketika nawaitunya ingin menyelesaikan. Jadi bahasana hade ku omong goreng ku omong, itu filosofi Jawa Barat. Luar biasa. Jadi komunikasi itu menjadi hal yang penting. Oke. Saat ini sudah baik Pak Haji, saat ini di Siliwangi Shooting Club ini adalah menjadi wadah untuk berlatih. Tadi dikatakan menyiapkan mereka menjadi atlet. Betul. Bagaimana dengan usia? Usia itu dibatasi kalau anak-anak itu dari mulai 16 tahun. 16 tahun baru bisa ya? Baru bisa. Atau ber-KTP. Ber-KTP. Karena memang ada persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Jadi mulai 16-17 tahun itu sudah mulai bisa masuk.
sampai usia yang tidak ditentukan. Oh, jadi kesananya mah Betul. bebas. Yang paling penting masih bersemangat untuk berlatih, punya motivasi untuk berlatih, dan insya Allah selalu kita welcome untuk bergabung. Satu kali latihan untuk pemula itu membutuhkan berapa jam? Kadang-kadang kalau untuk kelas angin itu tidak terlalu sulit ya, karena memang mereka juga dibantu oleh semacam tele atau teleskop gitu ya. Jadi kalau kita membidik satu sasaran itu, yang penting di teori aja, karena memang senjata itu kadang-kadang bisa menjadi sahabat tetapi akan menjadi lawan ketika kita tidak menggunakan dengan hati-hati. Seperti menggunakan senjata apapun, sebelum bidikan tepat ke depan, namanya telunjuk. Kalau orang Sunda bilang Jawa Barat itu curug, jangan dulu masuk trigger atau pelatu. Oh. Karena ketika telunjuk ini masuk ke trigger, amunisi itu keluar tidak akan kompromi. Oh, iya. Apakah akan nembak minantu atau nembak mitoha? Nah, makanya yang pertama adalah safety and safety. Oh iya. Berlatih awal itu dari mulai tangan, telunjuk harus aman dulu sebelum masuk dalam bidikan. Gitu. Jadi artinya jangan sekali-kali mempermainkan senjata apapun ketika kita belum betul-betul mahir. Makanya setiap latihan harus didampingi oleh seorang instruktur. Ada mentornya. Betul. Alhamdulillah Pak Haji sudah lolos di verifikasi instruktur tingkat nasional. Oh, berarti itu ada prasyarat juga untuk jadi pelatih? Ada. TOT di betul. Training of training. Betul. Jadi Pak Haji dulu sebelum mendapat lisensi trainer, instruktur itu masuk dulu di Plasar Berburu, masuk dulu di Tembak Reaksi, baru di situ direkomendasikan untuk mengikuti kegiatan pelatihan mengenai kepelatihan, baik kepelatihan olahraga maupun khusus kepelatihan menembak. Berapa lama itu Kang Haji? Itu kurang lebih 4 hari kita di karantina, sampai mendapatkan sertifikat. Iya. Bedanya nembak berburu dengan nembak reaksi nih. Orang awam kan bingung perbedaannya. Berburu itu kan sasarannya lebih kepada binatang yang ada di lapangan ya. Tetapi tidak diidentikan sih. Nembak berburu itu harus menembak BB ataupun binatang-binatang lainnya. Tetapi klasifikasi berburu itu bisa menembak sasaran juga dengan kelas jauh, ukuran jauh. Nah, tembak reaksi adalah tembak cepat. Jadi hitungannya bukan lagi menit tapi detik. Ya. Dari mulai mengeluarkan senjata, memasukkan magazin, peluru sampai menembak. Jadi hitungannya cepat. Gitu. Berarti merakit sendiri itu dipisah dulu itu si magazinnya? Dipisah dulu. Dari mulai dipisah dulu, siapkan amunisinya. Dari mulai memasukkan amunisi kepada magazin sampai memasukkan kepada senjata itu harus gerak cepat dan waktunya bukan menit tapi detik. Jadi yang duluan selesai dengan merakitannya itu dialah juaranya. Bukan, ditembakkan aja. Langsung ditembakkan? Iya, ditembakkan aja. Oke, itu tentu berbeda ya antara tadi senjata api untuk berburu dengan betul. Ini punten Pak Haji, tapi kita kan ingin bergabung. Siap. Saya mau nembak pacar saya soalnya, maksudnya menyatakan cinta. Iya. Itu teh harga ini berapa itu Pak Haji? Kalau masalah harga memang relatif ya, karena memang olahraga perbakin itu olahraga mahal. Betul. Tetapi kita nawaitunya ingin, apapun bisa. Apapun bisa. Kalau masalah harga saya tidak akan sebutkan di sini, tapi kalau seandainya niatnya betul-betul kekeh, bisa. Berarti orang sipil pun bisa dia membawa senjata bisa ada surat. Ada klasifikasi. Kalau untuk orang sipil itu ada yang namanya senjata bela diri. Siapa saja yang bisa mendapatkan senjata bela diri? Di antaranya kayak pengacara, pengusaha, dokter, bisa itu dengan prasyarat memang yang ditentukan oleh undang-undang dan kepolisian. Berarti ada psikotes juga. Ada psikotes, betul. Ada psikotes. Nah, kalau memang misalkan ingin memiliki senjata khusus olahraga, masuklah bergabung dengan klub ataupun dengan perlakir. Misal nih,
kita nih mau latihan, ke Pak Haji nih mau latihan ke Kang Haji bawa tuh senjata api, itu harus dilengkapi juga dengan harus dilengkapi rekomendasi dari Polda yang disebut itu namanya izin 3 bulanan. Tidak izin angkut, screening. Iya, izin angkut. Jadi kalau misalkan latihan ke tempat tanpa ada rekomendasi izin angkut dari Polda atau Polres, itu nanti akan kena melanggar peraturan. Iya. Sejauh mana kita memberikan himbauan seperti ini di anggota sudah otomatis include pada saat pelatihan itu mungkin. Ya, jadi begini, setiap kita ada kegiatan, mukadimahnya adalah selalu menyampaikan bahwa memiliki senjata apapun harus dilengkapi dengan senjata. Itu selalu setiap kegiatan latihan. Termasuk sekarang kelas angin. Karena kelas angin itu seperti senjata ukri kan tidak ada yang mengeluarkan izin kecuali klub. Pihak kepolisian tidak mengeluarkan izin senjata angin kecuali klub. Setelah bergabung dengan klub baru dibuat keterangan KTA anggota klub tersebut. Nah, kalau senjata api itu harus seizin dari pihak kepolisian, dari mulai Polres, Polda sampai Mabes. Berjenjang. Barulah keluar surat yang selembarnya. Iya. Oke. Begini Kang Haji, biasanya orang nih ya mungkin juga saya juga pernah mengalami punya senjata senapan angin. Betul. Itu teh merasa jagoan. Jadi artinya tuh ada yang namanya ego tuh muncul. Betul. Kadang-kala suka iseng pengen nembak apa gitu. Nah, terkait dengan hal itu bagaimana supaya kita mengelola diri, mengendalikan diri kita sendiri untuk tidak sembarangan seperti itu. Betul. Jadi hal yang sama apa yang Aki alami kan hanya juga Gedung alami. Dulu lagi punten benteng-benteng nak, bahasa Jerman namanya. Hayang boga senjata, rek jago-jagoan. Tetapi ketika sudah masuk klub, malah takut. Malah takut. Itu tadi itu. Jadi ketika senjata angin ataupun api dimasuki magazin dan peluru, ketika keluar itu tidak akan bertanya dan akan kemana itu peluru sampainya. Nah, sehingga alhamdulillah ketika mereka sudah masuk klub, yang selalu diingatkan adalah safety and safety. Memegang senjata itu bukan untuk jago-jagoan, bahkan akan merubah mindset kita, cara berpikir kita. Lebih 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 hati-hati gitu kan. Banyak kan kasus-kasus yang terjadi, senjata itu ditaruh di mana saja, lantas terjadi letusan atau dipakai sama anaknya. Nah, itu jangan sampai seperti itu, karena walaupun bagaimana, sekali lagi senjata ketika sudah diangkat dan tersentuh itu tidak akan kompromi kemana sampai. Ketika ada pelanggaran seperti itu, apakah dicabut itu izin apanya? Kita kasih warning dulu, kasih peringatan, teguran bahwa Anda ini memiliki senjata kelas A angin ini harus betul-betul tadi safety and safety. Nah, kalau memang 1 kali 2 kali dikasih peringatan juga tidak tidak mematuhi, ya terpaksa dikeluarkan surat pencabutan KTA yang bersangkutan. Berlakunya itu berapa lama itu direntang? Kita untuk pembuatan KTA ini hanya berlaku 1 tahun dan bisa diperpanjang kembali. Luar biasa ini. Aduh hati nuhun Kang Haji ini luar biasa. Ada yang luar biasa dari Kang Haji sesuai dengan tema kita ini. Kang Haji ini selain menembak sasaran dalam menembak yang realisnya juga, tapi juga menembak, memotret kehidupan lewat lagu-lagu yang Kang Haji bawakan. Nah, ini bagaimana korelasinya seorang atlet tembak juga membawakan lagu dangdut, membawakan syair-syair yang menyentuh, itu bagaimana nih? Sebetulnya begini, hidup itu harus diwarnai dengan seni. Menembak pun harus dengan seni, termasuk kehidupan kita juga harus ada seni. Karena dalam kegiatan apapun tanpa ada seni, itu nonsen, kita akan bisa berkembang dan kita akan bisa menikmati daripada kehidupan tersebut. Nah, kenapa sekarang dilakukan ataupun dibuat satu kegiatan dikolaborasikan dengan kegiatan musik untuk menghilangkan kejenuhan ketika kita menghadapi kehidupan sehari-hari. Jadi orang dengan lagu
insya Allah ketika baluang itu akan mencair. Iya. Dan tadi itu segala sesuatu ketika ditekuni, hobi akan menjadi sebuah industri. Iya. Betul sekali. Iya. Tentu otomatis dapat royalti. Kalau album, single album ini atau album ini berapa banyak, Kang Haji? Sebetulnya album sih belum terlalu banyak. Ya. Artinya kita udah mulai merintis kembali. Ya. Dan sekarang masih tadi bilang bukan rekonstruksi ya. Iya. Mendaur ulang kembali album lama untuk direvisi baik musiknya maupun liriknya. Iya. Di recycle ya. Betul. Dibuat yang baru. Betul. Untuk menjawab ya milenial. Betul. Karena harus disesuaikan dengan tantangan sekarang. Berbeda kan dekade Pak Haji yang 60 tahun ke depan dengan sekarang kan berbeda. Gitu. Tapi kita harus ikut bagaimana menyesuaikan dengan animo masyarakat pada saat ini. Gitu. Atau mungkin juga ketika Kang Haji sedang menembak sasaran, mungkin lebih fokus kalau dengar lagu nuansa dangdut atau gimana? Ada efek itu gimana? Sebetulnya kalau berbicara masalah fokus, semua musik juga fokus. Artinya begini. Kalau berbicara Jawa Barat ketika ngalagu ngahaluan aya Cianjur seperti itu. Betul. Jadi akan lagi di gunung, lagi nembak, dengan Cianjur kadang-kadang suka berhenti dulu. Karena memang ada kaitannya dengan lagu Sunda anu memang sangat melegenda. Harus gitu. Termasuk dalam Sami. Jadi aya racun tertentu anu memang ku urang kadang-kadang sok berhenti heula. Dengar heula. Biar mendengerin dulu. Kang Haji, ini ada hal yang menarik nih. Tadi sempat kita lihat flashback dengan lagu yang sangat fenomenal itu adalah yang untuk apa lagi. Ini sangat fenomenal. Selain penggarapan sinematografis dari video klipnya itu, juga itu ada membawakan itu potret kehidupan. Betul. Kang Haji, boleh cerita nggak proses lagu ini awalnya seperti apa? Sebetulnya memang kan ini lagu-lagu lama, gitu kan. Kalau proses di pembuatan video klip, kita lebih senang menggunakan potensi lokal. Oh, tapi sudah bagus tadi itu. Artinya kenapa kalau memang mereka itu punya potensi, kita rekrut dan kita kembangkan. Betul. Nah kalau berbicara masalah ini isi lagunya, saya kira memang sangat sentimental. Betul. Dan memang itu pernah terjadi di dalam beberapa tahun yang lalu. Itu pengalaman pribadi. Jadi kenaun ada papangan gitu. Iya itu maksudnya. Oh itu pengalaman pribadi. Pantesan menghayati sampai saya ngitung kostumnya ada banyak itu. Ungu, ganti dari kan itu menunjukkan bagaimana Kang Haji total dalam video klip itu. Dan arrangernya kalau boleh Kang Haji? Masih lokal juga di Maeswara Record. Iya. Berdiri sejak kapan Maeswara? Maeswara sebetulnya dari 91. Gusti Nu Agung 29 tahun. Iya, jadi ada Maheswara, ada Maeswara. Oh, Maheswara itu yang entertainment. Iya. Enggak, Maheswara itu Jakarta. Kalau kita di Bandung, Maeswara. Iya. Oke. Dan kalau boleh tahu nih saat ini yang sedang dikerjakan khusus sekarang di bidang yang dangdutnya dulu, apakah ada yang sedang dikerjakan apa gitu? Yang tadi recycle tadi. Recycle masih berjalan. Iya, jadi kita mudah-mudahan minggu ini sudah kita metik vokal untuk lagu tersebut. Yang luar biasa adalah ketika Kang Haji duet maut lagu Sunda dengan Haji Dodi Mansur. Iya. Saya pun mohon antos lah syuting di Bumina di Cimahi, luar biasa. Sepena Harley ya, kaos dan kayak gitu, beli di Pasihan. Kenapa kok bisa berkolaborasi dengan seorang Haji Dodi Mansur waktu itu? Kebetulan pada waktu itu kita sering manggung bareng sama beliau. Oh, off air gitu kan. Nah, Kang Haji punya gagasan, kenapa kita tidak bikin lagu aja, bikin duet dengan beliau? Kan seperti itu. Ternyata nyambung. Jadi kalau bahasa Sunda mengawin. Ada chemistry. Jadi dengan beliau itu saling mengisi. Gitu kan. Beliau pengalaman di bidang ini, di bidang dangdut. Karena sampai orang bersarangan. Jadi sehingga beliau sangat enak untuk diajak komunikasi dan lahirlah lagu tersebut. Dan mudah-mudahan untuk waktu yang akan datang juga
Kang Haji tertarik dengan bagaimana menggali lagu-lagu lawas Sunda. Itu. Jadi sesuatu yang barangkali memang menurut para nonoman sekarang dianggap tidak penting, tapi menurut Kang Haji itu perlu digali. Karena lagu-lagu dulu itu penuh filosofi, Betul. penuh wejangan gitu kan. Contoh kasus lagu Bangsit Siliwangi, itu kan wajah wejangan semua itu kan, seperti itu. Nah, jadi arahnya sudah ke sana. Kita ngobrol sama Kang Haji Nurdin. Kang Haji orang sarangan, orang gali lagu-lagu nukakuku nulawas, orang recycle tadi, didaur ulang gitu kan, dengan catatan tetap kurang non sewu dulu lah kepada para pencipta seperti itu. Pertanyaan yang berikutnya Pak Haji, kenapa kok si Kang Haji kok suara tetap peduli sama lagu-lagu Luhur Sunda? Pertama karena memang Kang Haji sendiri merasa orang Jawa Barat. Oh iya. Rek di usaha di bikaannya, nah seni urang, budaya urang, lain urang Sunda. Contoh kasus, orang Amerika pinter, berbahasa Sunda, kawitan dangdut di Amerika ayeuna, aja nunari oke orang Amerika, cik atuh orang Sunda mah anu bener-bener orang Sunda, kenapa demikiannya? Nah terpanggil tina perkawis eta, sehingga Kang Haji ingin menggali lagu-lagu lawas untuk di-recycle dan bagaimana disesuaikan dengan nuansa pada saat dengan konsep musiknya konsep milenial. Oke, saat ini sealam dunia sedang terkena wabah COVID-19. Tentu ada dampak nih buat para atlet yang ada di Haji ini, dan juga terdampak juga dengan aktivitas off air-nya Kang Haji nih, baik untuk rekaman maupun show-show. Bagaimana nih agar kita nih bisa produktif, Kang Haji? Ya. Jadi memang kasus COVID-19 ini bukan saja di Indonesia, tapi sudah mendunia. Artinya kalau kita ingat dulu tahun 98 kita pernah krisis moneter. Sekarang krisisnya ganda, krisis ekonomi dan krisis penyakit. Dan memang bukan regional, tetapi sudah internasional. Tetapi barangkali sebagai makhluk yang beriman, konsepnya sederhana. Kita patuhi anjuran pemerintah. Kita manfaatkan apa yang menjadi skill kita pada saat ini, walaupun memang tidak semasa musim normal. Dia artinya kembali kurang tabah ngereuyeuh bari ningkeun. Nah, sehingga alhamdulillah Kang Haji juga dengar rasula ketika situasi seperti ini. Karena memang sekarang bukan hanya dialami oleh kita, tapi seluruh dunia mengalami musibah ini. Dan ini anggap sebagai warning bagi kita semua, peringatan bagi kita semua. Langkung caket deui kana gitu terus gitu mau. Kang Haji ini aktivitasnya bukan saja sebagai seorang pupuhu atau ketua di Siliwangi Suktiva, juga seorang artis nasional yang sudah berproses 29 tahun, tapi juga aktif di pemerintahan sebagai Bapak Pupuhu atau kepala desa. Ini bagaimana nih mengatur waktu buat warganya di Wangunsari sana ya? Buat keluarga, buat aktivitas hobi di nembak maupun di nyanyi nih, gimana? Yang pertama kita harus menyaksikan dulu jadwal ya. Artinya ketika kita sudah terencana, segala sesuatu tidak akan tumpang tindih. Nah, bagi seorang pimpinan apapun, sekelas apapun, leader itu adalah pengendali. Berilah kepercayaan kepada bawahan kita agar bawahan juga bisa melakukan apa yang kita lakukan. Jadi kuncinya memberikan kepercayaan kepada anak buah atau staf agar bisa melayani maksimal terhadap masyarakat. Nah, seorang pimpinan yang berhasil itu bukan segala dikekebut, tetapi memberikan kepercayaan kepada bawahan agar dia juga bisa melakukan hal yang sama. Nah, sehingga ketika kita ada aktivitas di pemerintah tidak ada kendala, karena memang kita sudah memberikan kepercayaan bagaimana mengemong masyarakat. Karena maaf, tugas fungsi pemerintah desa atau kelurahan itu bukan harus dilayani oleh masyarakat, tapi harus melayani masyarakat. Pemimpin yang luar biasa adalah pemimpin yang melayani masyarakatnya. Ini udah 3 periode loh Pak. Alhamdulillah. Luar biasa ini 3 periode masyarakat tidak mau ganti. Artinya Kang Haji ini adalah menjadi Insya Allah.
Oke, saat pandemi kegiatan kerumun itu kan berkerumun teh karena PSBB. Betul. Bagaimana aktivitas Kang Haji? Kebetulan memang sesuai dengan instruksi dari tingkat atas, dari mulai presiden, gubernur, bupati sampai ke camat, bahwa kami adalah sebagai satgas di tingkat daerah. Oh iya. Jadi kepala satuan tugas COVID-19. Artinya kita juga membuat tim kecil-kecilan di daerah agar mereka bisa membantu kita di dalam rangka mengkanter apa yang menjadi persoalan internasional ini. Dan alhamdulillah memang kegelisahan tersebut bisa terobati ketika kita bareng-bareng dengan tim satgas tersebut untuk menangani COVID-19. Dan kebetulan sekarang wilayah Bandung Barat dan Jawa Barat sudah termasuk Bandung Barat zona biru. Zona biru. Zona biru. Weh, zona biru. KBB aman. Kang Haji, kalau boleh saya katakan, Kang Haji adalah kepala desa rasa gubernur bagi saya. Amin, 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 amin. Pandangan perbakin Indonesia di mata Kang Haji bagaimana saat ini? Sesuatu yang sangat menggembirakan, sesuatu yang sangat mendidik, Ya. karena dari pengalaman yang didapat banyak perubahan-perubahan sikap, Ya. perubahan-perubahan orientasi ke depan, cara berpikir, cara berpandang, sehingga mendidik diri sendiri dan diri sendiri. Artinya dengan sudah masuknya ke anggota perbakin, banyak pengalaman yang ditempa, baik itu silaturahmi maupun bagaimana cara berpikir lebih hati-hati di dalam kehidupan. Dan lebih fokus. Lebih fokus, betul. Menghadapi segala masalah. Betul, betul. Kang Haji, terkait dengan sharing and caring ini, Kang Haji sudah berbagi yang luar biasa. Bagaimana ketika di dalam komunitas Siliwangi Saking Club ini maupun di apa namanya, tentu punya mimpi, punya cita-cita, baik Kang Haji sebagai kuku dari komunitas Siliwangi Shopping Club, sebagai kepala desa, mungkin Kang Haji ada beberapa hal yang belum tercapai. Kira-kira apa itu yang belum? Sebetulnya berbicara masalah tercapai atau tidak tercapai selama manusia hidup itu mungkin tidak akan puas. Oh iya. Artinya kita puas dengan apa yang kita miliki, manfaatkan apa yang kita miliki. Semua orang juga punya tujuan, punya obsesi, tapi jangan marah kepada Tuhan yang menciptakan ketika tujuan tersebut tidak tercapai. Artinya nikmati mau ayeuna keur dinikmati, tetapi jangan marah ketika memang tidak kesampaian. Artinya dengan sikap seperti itu, insya Allah kita tidak akan ngerasa lagi. Amin. Satu hal yang membuat KBB itu aman, tertib, terkendali, semuanya itu silih asa, asih asuh, sabulunan sabilulunan. Kang Haji selalu menerapkan Bhinneka Tunggal Ika. Betul. Itu bagaimana Kang Haji? Sebetulnya pola pikir seorang pemimpin itu ulah cuit kanu hidup, ulah konteng kanu koneng. Ketika punya filosofi seperti itu, semua itu akan diikuti, semua akan terrekrut, semua akan menikmati. Jadi kalau sudah menjadi pemimpin, termasuk Bandung Barat, siapapun pemimpinnya, ulah cuit kanu hidup, ulah konteng kanu koneng. Semua adalah warga kita, semua saudara kita, sehingga Bhinneka Tunggal Ika kembali. Tidak ada perbedaan. Hak mereka dengan hak kami. Seperti itu. Saya soalnya merasakannya waktu Kang Haji bahwa Pak Bupati pada waktu itu Pak Abu Bakar Betul. kegiatan perannya luar biasa itu. Seperti mimpi Kang Haji. Saya ngalengseran Pak Bupati, ternyata yang bawa Kang Haji. Betul. Luar biasa. Betul. Oke, Kang Haji, kita akan simpulkan, tapi sebelumnya terimalah tawis kadere cindera mata dari kami, dari tim kreatif KLJB Podcast Komunitas Lengser Ambu Jawa Barat. Amin. Adalah ini sesuatu yang sangat fenomenal. Kami perlu membuat ini karena barangkali dari sinilah kita akan mengawali hari-hari ke depan dengan penuh semangat. Amin. Bisa cerita nggak ini waktu yang di mana nih Pak ini? Oh, ini lagi santai di rumah. Lagi di rumah. Ya, lihat TV. Berarti Pak Haji punya rumah dong? Ada bubuk. Ada lagi nonton TV? Iya. Harus pakai kacamata juga? Enggak, kebetulan memang pada waktu baru pulang. Baru pulang. Ada cucu di pinggir. Cucu. Dek, selfie dulu abah nih.
Iya, seorang kepala rumah tangga yang sayang keluarga. Jadi, Iya. kedamaian itu diawali dari rumah. Betul. Diabadikan dulu, Betul. iya, sambil disimpulkan. Be creative or lose, teruslah berkarya, jangan pernah puas dengan hasil. Menembak harus fokus, hobi pun harus fokus. Jalani kehidupan dengan tetap fokus. Ingat seperti dan pekerjaan yang paling menyenangkan adalah hobi yang dibayar, seperti Kang Haji Koswara. Kang Haji, closing statement lah. Oke, buat teman-teman yang ada di KLJ Broadcast, saya ucapkan terima kasih atas penerimaannya yang luar biasa. Ternyata pada malam hari ini ada silaturahmi yang tersisa, yang tertinggal, dan malam ini terjalin kembali dengan rekan-rekan yang ada di KLAJB Broadcast ini. Selamat beraktivitas, semangat, mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada kesempatan ini menjadi bekal buat kita semua di dalam menjelang kehidupan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urip Sunda, ya terus Kang Haji. Kurang ngadu batu akikah. Iya.